Budaya. Kali ini tepatnya hari Senin, tanggal 12 Mei 2005, tentu kita akan berbincang-bincang sekitar dengan topik menarik topik kita pagi hari ini sahabat budaya mengenai sekaitan dengan tradisi Mado Jabine di masyarakat Bugis. Tentunya kami telah menghadirkan narasumber. Beliau adalah seorang guru SMKS YPLP PC PGRI Kota Sopeng atau di Sopeng, dan juga beliau ketua MCMP Seni Budaya SMK Kabupaten Sopeng. Langsung saja kita berkenalan dengan beliau. Halo, assalamualaikum. Selamat pagi, Bunda. Halo Nanda, apa Ih, kabar? Bagus sampai di sana. ya agak sedikit putus-putus Bunda suaranya. Tapi suara saya terdengar jelas, Bunda. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bagaimana kabar hari ini, Bunda? Alhamdulillah. Ih, Semoga di sana juga sehat-sehat walafiat. iya, alhamdulillah. Mungkin sahabat budaya penasaran Bunda ini dengan narasumber siapa? Mungkin bisa diperkenalkan diri Bunda siapa dan dari mana Bunda? Silakan Bunda. Saya Ibu Suryani Mas, SPD dari Sopeng. Kebetulan saya mengajar di SMK PGRI Kota Sopeng Iya. dan sebagai Ketua MGMP Kabupaten Sopeng. Baik. Nah, kita sudah kenal sama beliau. Beliau adalah Suryani Mas SPD, merupakan Ketua MCGP Seni Budaya SMK Kabupaten Sopeng. Nah, Bunda, untuk mempersingkat waktu, tentunya ada beberapa pertanyaan mau saya pertanyakan Bunda. Ini sekitar dengan topik kita pagi hari ini. Mungkin bisa dijelaskan Bunda di awal-awal ini dialog kita ini apa yang dimaksud dengan Mado Jabine? Ini kan kadang terdengar ini, itu mungkin di kalangan masyarakat ini terkadang ada dengar Mado Jabine. Itu apa sebenarnya Bunda? Silakan Ki. Di Nanda, Madojebine sebenarnya itu kalau di daerah Bugis itu Makdoja berarti tidak tidur semalaman lah begitu. Iya, Jadi iya begadang maksudnya kalau orang-orang Bugis. sekarang mengatakan begadang. Kalau Mm-mm. orang-orang dulu itu mengatakan bahwa Makdoja itu maksudnya bagaimana kita melakukan kegiatan pada malam hari itu sampai pagi hari kembalinya. Mm-mm. Kemudian kalau bine itu adalah bagaimana yang akan ditanam besoknya, ya, Mm. benih yang akan ditanam besoknya. Jadi mak doja bine maksudnya bagaimana orang-orang dahulu itu mengadakan doja, artinya begadang sampai pagi untuk menjaga benih yang akan disemai di sawah. Jadi Bar- nanti itu ya, Berarti ini jadi mengenai tentang pertanian gitu ya Bunda ya? ya pertanian, Baik. mengingat Ya. daerah kita itu negara agraria ya. Mm-mm. Jadi ya bagaimana orang-orang tua kita terdahulu itu menjaga benih yang akan disemai esoknya. Jadi beliau itu menyimpan di dalam karung, kemudian ada segenggam atau dua genggam disimpan Ya. untuk dijadikan sebagai contoh nantinya. Jadi kalau benih itu sudah tumbuh ya Ya. kecambahnya, Mm-mm. berarti yang disimpan di karung yang direndam di sungai itu atau di air mengalir itu sudah bisa disemai di sawah. Mm-mm. Itu. Ya, halo Bunda, masih dengar? Ya, ya, Ah, ya, ya. Nah, mungkin Bunda, apa tujuannya sehingga orang harus menunggu sampai malam sampai pagi? Memang itu benihnya itu takut hilang kah atau dimakan kah atau bagaimana? Sehingga orang-orang tua dulu itu harus begadang betul dari malam sampai pagi untuk menunggu benihnya itu. Jadi bukan bermaksud untuk menjaga sehingga benih itu tidak ada yang mencuri atau bagaimana, Iya. tetapi merupakan ritual bagi mereka Mm-mm. untuk menjaga benih itu supaya tumbuh kecambah Mm-mm. dan diadakanlah ritual-ritual pada malam harinya. Jadi ada ritualnya ada kalau daerah Bugis itu bepa pitung rupa istilahnya. Iya. Ya, jadi ada, ya. Kemudian ada masyarakat yang dipanggil untuk menikmati setelah sandro atau orang yang dituakan itu membaca doa. Jadi nanti tujuannya itu padinya itu
setelah berkecambah disemai, kemudian didoakan lagi supaya padi itu tumbuh dengan subur, berisi dan tidak diganggu oleh hama. Begitu Nanda. Baik, berarti ini orang-orang terdahulu itu memang wajib untuk dilakukan, Bunda. Ketika tidak melakukan ritual-ritual Mado Jabini ini, kira-kira apa yang akan timbul kira-kira Bunda? Ya, kalau menurut cerita orang-orang terdahulu kita, Nanda, Ya, itu katanya pada saat tidak dilaksanakan itu biasanya sawahnya diserang oleh tikus hmm, dan hama-hama yang lain. Itu makanya dia mengadakan Mak Doja Bine untuk menyampaikan ke Sang Hyang Seri atau Dewi Padi dan menyampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala bagaimana doanya supaya nanti padinya itu akan tumbuh dan tidak diganggu oleh hama. Begitu menurut orang-orang tua kita dahulu. iya. Itu termasuk juga ketika melaksanakan Mado Jabini ini supaya nanti benihnya berkualitas, itu memang terbukti memang berkualitas tanpa menggunakan pupuk atau bagaimana? Karena mungkin kepercayaannya atau bagaimana Bunda? Ya, menurut kepercayaan orang-orang tua kita dahulu, Iya, karena pada masa itu belum ada pupuk seperti sekarang ini. iya. Jadi ada pergeseran Mm-mm. nilai-nilai budaya sehingga pada masa-masa sekarang karena banyaknya pupuk Iya, yang diproduksi sehingga sudah banyak orang-orang sekarang yang tidak melakukan kegiatan Mak Doja Bine. iya, Tetapi kalau kita melihat di perkampungan yang masih ada ya orang-orang tua kita terdahulu itu iya. mereka masih membudayakan Mak Doja Bine itu. Hmm. Apakah ada syarat-syarat tertentu atau khusus saat pelaksanaan tradisi bini yang selain yang Bunda sebutkan tadi? Ya, jadi syarat-syaratnya itu pada saat Mandoja Bine, masyarakat Bugis itu akan berjaga semalam suntuk di sekitar benih padi yang direndam. Jadi umpamanya benihnya itu direndam di sawah, Iya, di air yang mengalir. Jadi di situ ada orang-orang tertentu yang ditempatkan untuk melihat apakah padinya sudah berkecambah iya. atau belum. Ya, jadi pada saat ritual di rumah itu ada sekelompok yang menjaga, ya supaya Mm-mm. mereka mengetahui bahwa padi itu sudah berkecambah. Iya. Karena syarat untuk disemai itu harus berkecambah. Karena kalau tidak berkecambah berarti padi yang akan ditanam itu nanti tidak akan menghasilkan Mm-mm. buah atau hasil yang memuaskan. Begitu menurut masyarakat dahulu. Ya. Nah, untuk pelaksanaan Mado Jabini, apakah memang setahun sekali dilaksanakan atau sesuai dengan musim penghujan atau mungkin ada beberapa kali pelaksanaannya, Bunda, sesuai dengan orang-orang tua dulu? Sesuai dengan bagaimana umpamanya ada 3 kali panen itu Mak Doja Bine juga diadakan 3 kali karena Iya. setiap mau Mm-mm. menanam padi itu dia mengadakan Mak Doja Bine. Jadi Mm-mm. biasanya kalau 3 kali setahun itu panen ya 3 kali juga setahun dia mengadakannya. Begitu. Iya. Nah, dalam pelaksanaan Mado Jabir ini apakah memang dilakukan oleh kaum-kaum pria kah atau ada juga kaum wanita yang Mado Jabir itu sendiri, Bunda? Ya. Jadi pelaksanaannya Nanda Iya. itu dilaksanakan di rumah, itu yang Mm-mm. menjaga adalah kaum laki-laki, Mm-mm. kemudian yang di rumah itu yang menyiapkan sajian-sajian yang akan digunakan untuk Mak Doja Bine itu adalah kegiatan kaum-kaum Hawa atau kaum perempuan. Ya, Mm-mm. jadi ada antara perempuan dan laki-laki di sini bekerja sama. Iya. Nah, dalam pelaksanaan ritual Mado Jabir ini memang ada tahapan-tahapannya, Bunda, sebelum di hari H-nya ini. Mungkin di 5 hari sebelumnya atau 2 hari sebelumnya itu ada tahapan-tahapannya atau memang di hari 1 hari saja sebelum Mado Jabir ini dilaksanakan saja, Bunda? Jadi persiapan-persiapannya itu Nanda. Iya. Jadi pertama itu benih atau bine yang akan disemai nanti itu dimasukkan di karung dulu. Di hari hari keberapa itu, Bunda?
3 hari sebelum. Mm-mm. Ya, jadi 3 sampai 5 hari. Iya. Jadi itu ya dijaga sampai 3 sampai 5 hari. Kemudian Mm-mm. ada yang segenggam atau 2 genggam itu juga yang disimpan di rumah. Mm-mm. Itulah nanti yang jadi contoh. Iya. Jadi pada saat dibuka 3 sampai 5 hari itu sudah dibuka, Iya. sudah berkecambah, maka Mm-mm. yang ada di sungai itu akan diangkut ke sawah, disemai. Mm. Ya, begitu. Ya, Baik. prosedurnya. Iya. Nah, Bunda, dalam pelaksanaan ritual Madojib ini apakah perlu memang dihadirkan sandro itu sendiri atau petani sendiri yang melakukan itu ritual secara mandiri? Maksudnya kan Sandro bilang Sandro yang untuk ini Iya, iya, iya. ritual ini, tapi itu Pak baca-bacanya. Ya, Jadi Pak baca-bacanya. maksudnya Iya, ada ya. yang mendoakan, iya, Heeh. ada yang mendoakan, ya. Mm. Jadi tetap bacaannya itu mulai dari Al-Fatihahnya, doa-doanya supaya ini nanti dilancarkan oleh Allah pada saat persemaian, kemudian sampai pada saat panennya nanti itu. Jadi penghargaan terhadap Sang Ansari tadi seperti apa yang saya katakan, Mm-mm. kemudian mapas andre dibuang Allah Ta'ala. Iya. Jadi itu. Kemudian, iya. Jadi nanti di sini ada kerjasamanya nanti antara masyarakat, Hmm. kemudian itu ritualnya yang dibacakan memang orang seperti Pak Barasanji, ya itu doa-doa begitu Nanda. Ya, jadi bukan sandro yang ditempati untuk minta-minta, tetapi Iya. nggak ada kegiatan barasanjinya nanti itulah yang menyampaikan doa-doa untuk nanti padinya tumbuh dengan subur. Baik. Nah, Bunda, di era saat ini, era teknologi pertanian, bagaimana melihat perkembangan tradisi Mado Jabi ini di zaman dulu dengan zaman sekarang? Kan sekarang sudah mulai ada kelihatan teknologi pertanian, bahkan Ya, menggunakan robot dalam pembenihan dan lain-lain. Itu bagaimana perkembangannya Mado Jabine untuk saat ini? Apakah harus ditinggal sejarah itu saja atau bisa selaras dengan perkembangan zaman saat ini, Bunda? ya. Kalau menurut saya Nanda itu selaras dengan perkembangan, ya. Mm-mm. Jadi kemudian di era kemajuan yang pesat pada masa sekarang ini, Iya. tradisi Mado Jabine masih dilestarikan sampai sekarang, Hmm. terutama di daerah perkampungan, ya. Mm-mm. Jadi kemudian kita melihat pelestarian tradisi yang dimiliki memberikan pemahaman lebih Iya. terhadap makna. Jadi kita menjelaskan apa makna yang terkandung di dalam Mak Dojabine ini. Jadi Ya. tidak bisa dipunahkan. Iya. Jadi dilestarikan. Hmm. Khususnya bagi petani-petani kita yang terdahulu. Jadi tetap dia menggunakan pupuk, tetapi tetap juga dia pertahankan bahwa Mak Dojabine itu harus ditanamkan. Iya. Itu masih ada terlihat ritual Mado Jabine di beberapa daerah di Sulsel, Bunda, atau mungkin sudah mulai terkikis atau terlupakan? Kalau di daerah Sopeng itu di daerah Guaria Mm-mm. itu masih dia pegang teguh itu Iya. bahwa Mak Dojabine itu harus dilakukan sebelum kita menyemai benih. Ya, karena sekarang ada versi Nanda langsung ditanam, kemudian ada juga versi yang dikecambakan dulu. Iya. Jadi ada khusus untuk sawahnya itu dia kecambakan, Mm-mm. ada juga yang langsung benihnya itu ditabur. Tapi menurut cerita orang-orang kita yang terdahulu kalau dia panen, Iya. seperti kaitannya itu yang diadakan kegiatan Mak Dojabine itu jarang ada hama yang menyerang walaupun tidak dipupuk. Tapi kalau kita lihat perkembangan sekarang tetap ada pupuk, tetap juga ada orang-orang tua kita yang melakukan Mak Dojabine. Jadi dia padukan antara tradisi dan kegiatan sekarang ini yang menggunakan pupuk. Baik. Nah, Bunda, untuk langkah-langkah apa saja kira-kira dilakukan untuk menjaga tradisi ini atau budaya kita ini Mado Jabine supaya tidak hilang, tergilas zaman atau mungkin sudah ditiglas oleh teknologi pertanian? Yang pertama itu bisa melibatkan masyarakat, kemudian memberikan dukungan kepada tokoh-tokoh kearifan lokal, ya, memanfaatkan media sosial dan praktik tradisi dalam kehidupan,
sehari-hari. Jadi mungkin saya pada saat Mak Dojabine itu kita mengundang generasi-generasi muda kita, Iya. atau kita mengundang dari PWI ya, jadi untuk menyiarkan bahwa kegiatan Mak Dojabine ini di daerah Sulawesi Selatan khususnya Iya. masih dipegang teguh oleh masyarakat. Ya. Kemudian kita menjelaskan kepada generasi muda kita bahwa ini bukan kegiatan apa-apa atau kegiatan untuk menyembah-nyembah, tetapi tetap kita berpatokan pada kegiatan ini adalah kita meminta restu dari Allah Subhanahu wa taala untuk tak generasi muda untuk menyampaikan ke masyarakat bahwa pupuk inilah yang cocok untuk kita pakai di pertanian kita. Nah, tadi sempat Ibu singgung, mungkin tadi Ibu sempat singgung bahwa ini ritual ini bahkan ada yang dipuja-puja atau disembah-sembah. Nah, itu kan ini masyarakat semakin kesini kan semakin literasi agama semakin luas, semakin dia pahami dibanding orang-orang dulu kan masih mungkin segelintir orang yang paham tentang agama. Nah, kalau kita kaitkan dengan ritual Mak Dojabine ini, apakah masih ada orang menganggap bahwa ritual ini di luar agak keluar dari syariat agama gitu, atau memang ini syariat sesuai agama atau bagaimana Bunda? Iya. Jadi saya pernah tanyakan ke orang-orang yang biasanya mengadakan ini, saya katakan bahwa apakah ini tidak menyalahi agama, tapi menurut dia itu tidak menyalahi agama karena pada saat dia mengadakan ritual Mak Dojabine yang dihadirkan itu adalah ustaz untuk membacakan doa-doanya, kemudian ada barasanjinya. Jadi itu yang disiapkan di situ di rumah untuk berdoa itu ada Pak barasanji. Jadi kue, makanan-makanan itu ya di barasanji dulu, baru dimakan untuk disiarkan ke masyarakat. Jadi menurut beliau tidak ada ya kaitannya bahwa ini adalah bertentangan dengan agama. Baik, Bunda, kita tahan dulu, nanti kita akan melanjutkan kembali. Kita lewatkan satu buah lagu dulu Bunda, kita jeda dulu, nanti kita akan kembali lagi. Baik sahabat Bunda, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di 92,5 FM bersama dengan narasumber kami akan membahas lebih lanjut terkait dengan ritual Mak Dojabine. Kalengku Atta yang di masinoa akale lusari lantang bania na ketong lalomo kema nu janji tanu rupai nu kapalaki tangun rangi rikanu rapangi Yene asolo kungainu takucini kukaranua kupadongko triatiku
Pak Drisita kabalea nupa kamaku nusare simpu takaku. Ketong lalomo kemana nu janjita nu rupai nu kapalaki tanggut rangir kananku. Rapangi jene asolo kunga inu taku cini kukaranua kupadongko riatinku. Boleh makalimbu susah Padrisita kabaleang nupa kamaku nusare simpung tataku. Nupa kamaku nusare simpung tataku. Masyarakat Buton di Sulawesi Tenggara memiliki tradisi imunisasi alamiah pada anak yang disebut pedole-dole. Tradisi ini diperuntukkan bagi anak umur di bawah 5 tahun. Pedole-dole sejatinya boleh dilakukan dimanapun tempat dan tidak dibatasi jumlah anaknya. Tradisi ini biasanya dilakukan pada bulan Rajab dan Syawal atau setelah Idul Fitri. Dalam prosesi pedole-dole, sang balita dibaringkan lalu diguling-gulingkan sebanyak 3 kali ke kiri dan ke kanan di atas nyiru beralaskan daun pisang yang telah dilumuri minyak kelapa. Daun pisang dan minyak kelapa dipercaya membuat anak lebih kuat dan terhindar dari segala macam penyakit. Usai itu, sang balita diberi 1 butir telur, lalu disuapi makanan yang tersedia. Kemudian didoakan di bawah asap dupa kemenyan. Tradisi imunisasi alamiah pada anak atau pedole-dole bermula pada masa anak seorang Raja Buton bernama Betoambari yang sakit-sakitan. Di dalam meditasinya, sang raja mendapat perintah untuk menggelar pedole-dole. Setelah melakukan pedole-dole, rupanya benar. Betoambari sembuh dan tumbuh sehat. Anak yang telah mengikuti ritual pedole-dole sebenarnya juga untuk menumbuhkan sugesti positif orang tuanya. Orang tua akan yakin sang buah hatinya dapat tumbuh sehat karena pedole-dole difungsikan sebagai imunisasi tradisional. Pro 4 92,5 FM. Suara Budaya Sulawesi Selatan.
Sore-sore untuk lebihku masih bersama Bang Rian di acara Mozaik Budaya bersama dengan Ibu Suryani. Halo Ibu, masih bersama kami? Halo, masih. Iya, Bu, kita lanjutkan lagi pertanyaannya. Nah, Ibu, ini menarik. Nah, ini kan zaman sekarang kan semakin modern. Apakah memang sangat dibutuhkan peran media untuk mempertahankan ritual Mado Jabini ini, Bunda? Ya, terima kasih Nanda. Jadi menurut kami media sosial juga merupakan hal yang penting pada era sekarang ini. Iya. Karena media mampu mengangkat dan menyebarluaskan informasi secara cepat. Sehingga visualisasi dan gambaran sebuah pertunjukan atau tradisi di suatu tempat dapat dilihat dan diketahui oleh siapa saja dan di mana saja. Baik. Itu ya. Nah, Bunda, bagaimana cara memperkenalkan tradisi Mado Jabine ini ke generasi muda? Mungkin Ibu sebagai guru di salah satu sekolah di Sopeng. Bagaimana caranya ya Ibu memperkenalkan tradisi-tradisi kita di anak-anak generasi muda? Apalagi kan anak generasi sekarang kan lebih condong suka ke adat-adat luar dari Indonesia seperti Korea, Jepang dan lain-lain. Kenapa tidak minat ke budaya kita sendiri, Bunda? Apakah ada langkah-langkah yang dilakukan oleh seorang guru atau mungkin komunitas supaya budaya kita tetap dikenal oleh generasi muda kita ini, Bunda? Jadi kita merangkul, ya, kita merangkul, kemudian mengikut sertakan mereka kalau ada kegiatan-kegiatan seperti itu. Jadi kita perkenalkan bahwa inilah tradisi-tradisi orang tua kita dahulu yang tidak, ya, atau kita tidak akan membuat dia punah. Iya. Jadi generasi muda, apalagi sebagai seorang guru, kita mengajak siswa kita kalau ada kegiatan begitu, ayo nak, kita mengikuti kegiatan tersebut. Kemudian kita mengambil apa makna yang terkandung di dalam kegiatan Mado Jabine tersebut. Jadi itu langkah pertama. Kemudian ya, jadi kita merangkul, merangkul. Seumur saya yang di SMK, itu bagaimana saya mengajak atau merangkul anak-anak saya untuk ikut kegiatan itu, dan kita perkenalkan bahwa besok lusa kalian akan menjadi generasi pelanjut. Mari kita budayakan atau kita pegang teguh budaya kita, jangan sampai kita terpengaruh oleh budaya-budaya Korea. Ya, karena sekarang kita lihat anak-anak mana nyanyiannya Korea, kemudian ini. Jadi ya, kalau di sekolah saya, Anda pernah saya ada anak-anak para sandi, para sandi, untuk memperkenalkan bahwa inilah budaya kita yang tidak bisa kita tinggalkan selama itu tradisi dari nenek-nenek kita dahulu. Jadi jangan menganggap bahwa ya Mado Jabine atau Mak Barasanji itu lebih tenggelam dibandingkan lagu-lagu Korea. Jadi kita merangkul dan mengajak mereka untuk ikut bergabung bersama dengan masyarakat. Begitu mungkin Anda. Bunda, mungkin ada faktor kenapa ritual atau budaya kita Mado Jabine jarang dikenal anak-anak muda kita. Apakah memang ada faktor edukasi yang orang tua dulu malas kasih tahu anak-anak bahwa ini harus dilaksanakan, atau mungkin ada faktor lain, Bunda, sehingga ritual Mado Jabine sudah jarang dikenal oleh masyarakat? Iya, jadi kita lihat bagaimana masyarakat kita, ya, yang hanya beliau itu bekerja di sawah, bekerja di ini bersama dengan orang-orang tua, sehingga dia menganggap bahwa wah, ini anak-anak muda pasti tidak mau. Padahal itu sebenarnya harus dia rangkul, harus dia sampaikan bahwa inilah kegiatan-kegiatan kita dahulu, Nanda, sebagai kegiatan orang-orang tua untuk menghasilkan beras seperti yang kita makan sekarang. Itu mungkin. Baik, Bunda. Nah, Bunda, di saat ini apakah ada dukungan partisipasi pemerintah maupun dari komunitas peduli budaya untuk bagaimana budaya ini harus dilestarikan,
harus diperkenalkan lewat kurikulum pendidikan dan juga mungkin kegiatan-kegiatan sosial lainnya. Sudah adakah dilakukan oleh pemerintah atau mungkin bahkan mungkin hal buruknya pemerintah cuek dengan ritual-ritual atau budaya-budaya kita ini? Ya, kalau saya sampaikan kalau di Sopeng, Yeah. ya, kalau di Sopeng ini ada kolaborasi antara pemerintah dengan masyarakat. Jadi ada kegiatan-kegiatan yang begitu yang Yeah. ritual-ritual ini Yeah. sehingga ada muncul buku mulok. Kebetulan saya juga melihat mulok. Di situ Yeah, yeah. memang ada dibahas tentang Mak Doja Bine. Jadi siswa-siswa itu kapan dia pelajari itu tentang kegiatan-kegiatan itu pasti dia mengingat bahwa oh inilah cerita orang-orang dulu Yeah. bahwa Mak Doja Bine itu sakralkan. Ya. Ya, Iya, begitu. iya, iya. Ya, jadi ada memang khusus buku mulog itu ada membahas masalah Mak Doja Bine. Iya, baik. Iya. Nah, apa saja tantangan-tantangan dalam menjaga tradisi Mak Doja Bine ini, Bunda? Menurut pengamatan atau kacamata dari Bunda sendiri? Ya, jadi itu tadi yang saya katakan tantangannya bahwa generasi muda kita sekarang itu lebih banyak maunya ke Korea-Koreaan. Oh iya, iya. Ya. Itu yang tantangan terbesarnya, Bunda ya? Ya, iya, tantangan terbesar. Iya, karena beliau menganggap bahwa film Korea bagus, kemudian cerita-cerita Korea bagus. Ya, jadi nanti pada saat kita memberikan arahan di kelas itu bisa kita selipkan bahwa Korea itu anak baru sekarang muncul, tetapi kegiatan-kegiatan kita orang-orang tua kita dahulu itu ada tradisi bagaimana kita bisa memetik hasil daripada ini. Jadi kalau menonton film Korea, adakah film Korea yang menayangkan bahwa kita menanam padi, tumbuh padi dengan subur? Itu kan tidak ada, nak. Ya, jadi bagaimana kita melihat tradisi orang-orang tua kita dulu. Jadi saya tidak melarang bahwa tidak usah menonton film Korea, tidak usah, tapi mari kita sama-sama mendukung bahwa ini adalah tradisi orang-orang tua kita dahulu. Baik. Bunda mungkin saya agak mundur sedikit ini tentang ritual Mak Doja Bine. Ini kan terkadang biasa ada ritual, mungkin ritual pernikahan atau dan lain itu biasa diiringi dengan sembari menunggu dia itu diiringi oleh lagu-lagu, nyanyi-nyanyian. Nah dalam ritual Mak Doja Bine sendiri itu kan ini orang menunggu dari malam sampai pagi. Itu diisi dengan kegiatan apa saja? Apakah memang cuma untuk kegiatan doa saja kah? Atau mungkin ada nyanyi-nyanyi ke orang, maka kecapi-kecapi atau bagaimana? Itu bagaimana, Bunda? Kalau secara detailnya ritual itu. Iya. Jadi pada saat ritual itu setelah membaca doa itu ada diselingi dengan lagu-lagu yang adakah lagu-lagu Bugis, lagu-lagu Makassar yang menuju ke situ, ya. Jadi ada lagunya Nareko Lauki di Sulawesi Laula Loki Ritana Ogi. Ya, itu. Berarti itu nyanyian yang dinyanyikan selama menunggu begadang gitu ya, Bunda ya? Iya. Ya, jadi menyanyi, ada yang gambus, ada yang ini gendang, jadi tidak menimbulkan dia ngantuk, jadi sama Nah, Bunda ini memang berarti memang diperlukan memang partisipasi pemerintah, mungkin diadakanlah setahun sekali itu pameran atau mungkin kayak semacam pesta panen. Kalau ini mungkin semacam Mak Doja Bine tapi digaungkan secara besar seperti pesta panen itu sering dilakukan oleh pemerintah di Sopeng sendiri atau mungkin di daerah lain. Ya, jadi kalau di Sopeng itu ada kegiatan itu nanti jadi mulai pentaskan itu mulai dari Mak Doja Bine-nya, kemudian bagaimana anak menari sambil menunggu padi-padi itu tumbuh, kemudian setelah itu ada kegiatan pesta panen padi, itu nanti
disitulah nanti setelah pesta panen padi, Mm-mm. itu beras yang baru dipanen itu, Iya. itulah yang dijadikan bilang mandre ase baru. Ya, jadi ada Oh, iya, pesta iya. iya, jadi Mm-mm. mandre ase baru. Iya. Jadi di situ pada saat nanti dia pesta mandre ase baru itu Mm-mm. ada juga makanan-makanan khasnya seperti kalau di Sopeng ada balai tapa mak jekos yang Iya. dibuat dari ikan gabus. Iya, iya, iya. Ya, dengan ronto itu. Iya, itu ciri khasnya kalau mandre ase baru. Jadi Mm-mm. setelah panen, pada saat panen itu dia bergotong royong memotong. Iya. Ya, kemudian dijemur, kemudian di pabrik. Setelah itu masyarakat kumpul-kumpul untuk mandre ase baru. Iya. Begitu. Baik, Bunda. Nah, Bunda, di penghujung acara kita mungkin ada harapan Ibu sebagai ketua apa tadi? Ketua apa, Bu? Saya lupa. HMPC ya? Ketua MGMP. GMP budaya. Nah, mungkin juga sebagai pendidik, mungkin apa pesan untuk generasi muda kita agar budaya kita atau tradisi kita ini tetap terjaga ke depannya ini? Sekaligus mungkin closing statement juga, Bunda. Jadi harapan saya semoga tradisi Mak Doja Bini ini maupun tradisi apa saja yang ada di daerah Sulawesi Selatan khususnya tradisi Mak Doja Bini suku Bugis yang sangat dekat dengan kita merupakan tradisi yang kesyukuran kepada Sang Maha Pencipta. Kemudian yang kedua, mari kita sama-sama terus menjaga, merawat, melestarikan apa yang telah diwariskan oleh orang tua kita terdahulu. Khususnya untuk generasi muda, rangkul dan arahkan untuk mencintai tradisi kebudayaan yang kita miliki. Kemudian bukan siapa lagi kalau bukan kita, dan kapan lagi kalau bukan sekarang. Jadi itulah menurut saya, Nanda. Mungkin terkhusus untuk orang tua atau petani langsung, kan ini yang terlibat langsung di lapangan bagaimana? Apakah mungkin ada pesan khusus untuk beliau? Ya, jadi khusus untuk petani, ya saya berharap semoga dia tetap semangat dan tetap melestarikan ritual ya yang dia jadi tidak ada larangan untuk melakukan itu, tetapi mari kita budayakan apa yang telah dilakukan oleh orang-orang tua kita dahulu. Baik, terima kasih Bunda atas kesempatannya bersama dengan Perompak Makassar di dialog siang hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Tentunya kita harapkan tradisi dan budaya kita ini tetap dilestarikan bagi kita semua, apalagi generasi muda, Bunda. Terima kasih juga Nanda atas kesempatan yang telah diberikan. Ayo ke Sopeng, jalan-jalan. Baik, terima kasih Bunda atas waktunya bersama Perompak Makassar. Baik, kemudian demikian perbincangan kami dengan Suryani Mas SPD selaku guru SMKS YPLP PGRI Wata Sopeng atau Ketua MGMP Seni Budaya SMK Kabupaten Sopeng. Baik, kemudian demikian kebersamaan kita di acara Mozaik Budaya. Tentunya nanti ada rekan Bang Rian Deng Baji akan menemani Anda di pukul 11 hingga sore nanti beragam rangkaian acara akan dihadirkan di Ruang Dengar Anda. Terima kasih atas kesempatannya dan kebersamaannya bersama Bang Rian sejak pukul 5 pagi tadi hingga menjelang pukul 11. Dan minta jika ada salah kata, Bang Rian pamit dari Ruang Dengar Anda, Suara Budaya Sulawesi Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan makin mana sayang.
dibales. Tapi notif chatnya nggak centang biru. Si paling privacy nih. Biar aja. Itu kan hak masing-masing orang. Mau centang biru kek, mau enggak kek. Bebas kan? Kamu juga ya? Privacy sih privacy. Tapi gini ya, misalnya kamu lagi ngobrol nih dengan seseorang, tapi ekspresi dia tuh cuek gitu. Kira-kira enak nggak? Iya ya. Jadi kayak ngomong sendiri. Nah, gitu. Sama kayak chat WhatsApp. Centang biru diaktifkan sebagai bentuk kamu menghargai lawan bicara kamu. Iya juga ya. Jadi kita merasa dia seperti menyembunyikan sesuatu gitu. Betul kan? Jadi kita bisa menilai dia bisa dipercaya apa enggak. Sepele ya. Cuma masalah centang biru WhatsApp aja bisa bikin orang salah sangka dengan kita.